Oke, baik sahabat, di sini kita akan belajar kembali ya tentang teknik supply and demand. Di mana hari ini kita akan belajar bagaimana mengkombinasikan beberapa teknik dalam satu chart sehingga banyak konfirmasi sehingga meningkatkan probabilitas analisa kita. Nah, di sini ada banyak konfirmasi sahabat. Yang pertama adalah terbentuknya peg out ya sahabat ya. Yang mungkin sahabat yang sudah beredukasi sudah paham ya, di sini ada R1 ya, ataupun resisten 1. Nah, di sini ada R1 yang sama baris. R1 yang sama baris. Di sini ada R2. Nah, ataupun resisten kedua. Nah, ketika ada dua setup ini ya, ataupun dua resisten sejajar ini, maka punya potensi untuk terbentuknya setup dari peg out. Nah, apa itu peg out? Tentu yang sudah beredukasi sudah paham. Nah, oke. Setelah pembentukan pola peg out ini, maka harga kembali drop ke bawah ya. Nah, ketika drop ke bawah terbentuklah setup dari CV ataupun compression. Candlenya saya perbaiki dulu. Oke, CV di mana di sini ada area dari demand ya sahabat ya, area demand yang sudah habis ya. Ketika harga membentuk level demand, diambil ya, ambil ordernya, naik lagi, membentuk lagi setup dari demand, lalu diambil lagi di sini, membentuk lagi demand. Nah, intinya area ini ada area yang sudah habis dan kecil kemungkinan harga untuk di reject di area sini. Nah, setup dari compression itu ketika pertama syaratnya adalah harus ada signifikan drop. Jadi kita bisa lihat dari sini, harga drop ke bawah lalu membentuk kenaikan yang bergerak secara berlahan. Jadi mirip seperti pola tangga, naik turun ya, lower low, higher high, low low, terus naik turun. Nah, ini sudah terkonfirmasi setup dari compression. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita mencari konfirmasi entry-nya di mana. Di mana kita akan melakukan sell. Jelas kalau compression normal itu setup entry sell-nya di sini, sahabat. Tetapi karena di sebelah kirinya ada dua resisten sejajar yang punya potensi untuk membentuk pola setup dari peg out, maka kita nggak lagi ngambil entry di sini, ya. Tapi kita cari peg out masa lampau. Kalau nggak nemu berarti kita cari signifikan support dan resistennya. Kalau ada FTR, cari FTR-nya ya. Kalau ada cari king levelnya, drop base dropnya, rally base rally-nya, kita cari itu. Oke, ketika harga naik ke atas maka kita akan cari konfirmasi entry-nya. Nah, di sini ada FTR ya, atau fail to return. Nah, di sini ada setup dari FTR. Nah, ini ada setup FTR, fail to return. Nah, di bawah setup FTR itu ada king level ya sahabat ya. Kalau untuk sahabat yang mungkin sudah beredukasi kan tahu king levelnya itu. Nah, king levelnya di area sini yang saya garis menggunakan garis horizontal line. Nah, ini adalah king levelnya. Nah, king level inilah sebagai trigger entry-nya. Dimana disinilah area peg out itu akan terbentuk, sehingga setelah peg out tersentuh maka harga akan drop ke bawah. Nah, sebelah kiri kita geser sahabat ya. Di sini ada signifikan support ya sahabat. Tinggal cek aja. Nah, di sini ada signifikan support, maka area sini ada SSR ya. Ada SSR. Nah, di sini ada DS ya, decision point. Nah, di sini juga ada SSR. Ada signifikan resisten ya. Nah, di sini ya ada SSR, ada decision point, belah kirinya juga ada SSR, lalu
drop ke bawah membentuk FTR, ya, naik kembali. Nah, setelah naik dia drop dan membentuk king level. Nah, kalau kita kecilkan time frame-nya maka akan lebih terlihat di mana area king level-nya. Nah, di sini area dari king level-nya. Maka saya secara pribadi maka akan mengambil dari high candle-nya. High candle-nya saya ambil dan low candle-nya saya ambil. Nah, disinilah setup entry sell saya. Nah, sekarang kita akan lihat reaksinya. Betul ya sahabat ya? Harga masuk ke entry kita. Nah, ini. Nah, ini adalah setup-nya dan area entry-nya. Inilah reaksi harga. Setelah masuk area entry kita, maka harga drop ke bawah. Atau kita sharpkannya di sini. Sebetulnya di sini order udah tereksekusi. Maka drop ke bawah. Nah, jadi ini adalah kombinasi beberapa teknik. Yang pertama ada CP ya, ataupun compression. Dan itu udah dibahas di edukasi. Di sini ada CP atau compression. Di sini ada compression. Dan di sini ada setup dari breakout, di mana sahabat sudah paham ya bagaimana mencari entry posisi dari breakout. Di sini ada setup breakout. Nah, di sini ada FTR ataupun fail to return. Nah, di sini ada FTR. Nah, sebetulnya zona entry kita itu dari FTR sampai sini. Nah, kalau sahabat ingin pas gitu kan, agar buffer zone entry-nya tidak lebar sehingga untuk mencapai target 1, 2, 3 dan seterusnya itu nggak akan terlalu lama, maka bisa dispesifikan dengan mencari king levelnya ataupun konfirmasi entry-nya biar pas, biar kita nggak entry itu dari sini misalkan sampai sini. Misalkan buffer zone kita ini di sini, lalu misalkan kita taruh stop loss-nya di sini. Nah, di sini itu kan terlalu jauh ya. Terlalu jauh sehingga untuk mencapai target profitnya itu akan berlangsung lama. Nah, kalau sahabat sharpkan itu stop loss-nya di atas dari sini ya. Nah, di sini juga ada signifikan resisten ya. Di sini ada SR. Nah, di sini ada SR. Ini adalah konfirmasi entry-nya ya di area decision point-nya. Betul saja harga membreak dari dua resisten ini ya, membreak masuk ke zona entry kita lalu drop ke bawah. Karena terbentuknya setup dari setup breakout. Nah, ini. Apa itu breakout? Breakout itu adalah manipulasi dari big player ya. Dan itu sudah dijelaskan di materi. Dan silakan sahabat pelajari dan pahami kembali. Jadi kita bisa menggunakan beberapa teknik dalam satu chart dengan teknik open posisi satu arah. Jadi ini akan semakin meningkatkan probabilitas sahabat dan meningkatkan kemungkinan benar analisanya karena didukung oleh beberapa konfirmasi dari entry posisi kita. Jadi bukan berarti ya, sekali lagi bukan berarti ketika kita didukung dengan konfirmasi 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan berarti kita nggak punya potensi loss. Untuk potensi loss itu selalu ada, makanya selalu wajib untuk menetapkan stop loss karena area entry kita bisa aja harga bergerak hanya menyentuh stop loss lalu bergerak sesuai dengan arah kita atau sesuai dengan plan kita, atau harga hampir menyentuh price ataupun area entry kita tetapi nggak menyentuh lalu harga bergerak sesuai dengan arah pergerakan yang kita prediksi tetapi entry kita nggak kepanggil. Itu mungkin saja atau dia menyentuh stop loss dan harga terus bergerak dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Itu punya potensi yang sama sahabat. Dalam teknikal itu tidak bisa memastikan market. Yang namanya prediksi sekali lagi bisa benar dan bisa salah.
dan dengan dasar analisa itu hanya meningkatkan probabilitas ataupun kemungkinan benarnya. Oke, mungkin itu aja kira-kira sahabat, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat belajar.